Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di sini melaksanakan penugasan dari saya, guru calon penggerak angkatan 10 Jamiah di SDN 1 Awam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara penugasan tentang guru penggerak di disiplin positif ini. Terima kasih banyak. Salawat dan salam kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik. Langsung saja materi yang hari ini saya sampaikan yaitu dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat berpengaruh bagi kita. Nah, di dalam pendidikan kita memakai Tutut Nuri Handayani. Nah, itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kami sebagai calon guru penggerak harus pendidikan ini bukan untuk kami sendiri, tapi berbagi kepada sesama rekan teman sejawat yang ada di sekolah. Ilmu-ilmu ini kami bagikan kepada yang lain. Kemudian dari modul 1 kami belajar tentang modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, mungkin semua tanpa kita sadari kita sudah memiliki nilai dari guru yang ada di sini. Nah, kita berpihak pada murid. Nah, Ibu Dia, mungkin cara berpihak pada murid bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, Bu, kita sebagai guru harus sebagai fasilitator. Jadi, kenapa berpihak kepada murid? Kita menanyakan dulu apa kebutuhan murid. Misalnya hari ini belajarnya tentang yang seperti apa. Ada langsung kita lagi langsung ceramah aja misalnya tentang itu. Jadi supaya gurunya senang, muridnya senang juga. Iya. Iya. Guru senang, murid senang. Guru sedih, muridnya terbawa-bawa. Ini jadi semua senang. Nah, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, mampu menggerakkan komunitas, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Tapi sebenarnya peran guru penggerak bukan itu saja, bukan untuk guru penggerak. Sebenarnya tidak ada pilih-pilih kotak-kotak. Nah, semuanya sama. Kita sebagai pendidik. Nah, jadi sebagai pendidik kita menjadi pemimpin pembelajar, mampu menggerakkan komunitas. Nah, jadi itu mungkin yang diutamakan nih, malah dari membawai yuk kita ke ini, yuk kita mungkin membawai saja, mendorong, menggerakkan. Yang lainnya tentu kembali kepada ibu bapak sekalian, supaya terjalin kolaborasi kita, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, murid kita belajar menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Kemudian kami belajar di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, visi ini kemarin mewujudkan
cerdas, sehat, berprestasi, dan sesuai dengan program pelajar Pancasila. Nah, kemudian di sini kita belajar yang terakhir ini belajar tentang konsep utama budaya positif. Model 1.4. Perubahan paradigma pelajaran yang dari dulu pelajaran kita konsep drama, menonton, nah kembali ke pengaturan sekarang yaitu tentang media yang bagus, memberikan kebutuhan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pelajaran dengan paradigma baru. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita nih dituntut membahagiakan anak itu mulai dari SD sampai ke 6. Mudahan kita juga bahagia, selamat, selamat sentosa dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Semua itu dapat diwujudkan melalui pembelajaran dengan paradigma yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Dina, profil pelajar Pancasila apa Bu? Masih Ibu tahu? Ya, ini kreatif, apalagi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Biasanya kita melakukan praktek baik. Biasanya kita melakukan apa, Ibu-ibu? Baca doa. Kemudian salat berjamaah, baca Yasin tiap hari Jumat. Alhamdulillah sudah terlaksanakan untuk membiasakan diri peserta didik dan juga membiasakan diri kita untuk berdisiplin. Kemudian mandiri, bernalar kreatif, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Masih semangat ibu-ibu bapak-bapak? Alhamdulillah. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar tidak ibu-ibu? Bapak-bapak? Rasanya rasa kada nyaman. Disiplin, kemudian misalkan disiplin kita sendiri pun kadang misalkan terlambat dan merasa kada nyaman sebenarnya ya kada. Tapi karena kadang ada apa di rumah, jadi ya kita usaha belajar disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa apa? Tidak, tanpa apa? Kesobokan. Ya,
ancaman, hukuman. Iya, tanpa sobekan, tanpa ancaman, tanpa hukuman itu yang kita harapkan. Tapi kadang-kala ya, yang 3 poin ini ada masih. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Biar aja kadang makan, tapi ada yang disayangi kadang papa. Tapi akhirnya tinggi. Nah, tapi itu penyemangat kita. Nah, walau makan sedikit, tapi ada kasih sayang, ada yang menyayangi kita, insya Allah ya aman tentram. Hidup sederhana, ada yang masih sudah damai dunia. Jangan. Nah, kemudian ibu dia apa? Ada ibu dia lagi? Bertahan hidup pastinya, Bu. Bertahan hidup yang survival, yaitu bertahan hidup. Harus bertahan hidup kita. Nah, kemudian bertahan hidup itu dengan adanya kasih sayang, adanya kekuasaan, adanya kebebasan, adanya kesenangan, adanya kekuasaan. Nyaman sudah kita hidup, damai. Ini damai sentosa, masuk surga lagi kita. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini kalau sudah tercukupi, yang 5 ini hebat sudah, alhamdulillah. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi apa sih motivasi? Semangat yang timbul pada diri seseorang. Itu maksudnya. Motivasi merupakan dorongan keinginan kita yang timbul seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kalau misalnya Anda payu batangku, Pak, misalkan hendak berjual batangku, kayak apa itu motivasinya lihat Pak? Kemudian barulah ini jangan ada payu batangnya pada khawatir unik yang angkut kurang kayak itu nah kalau jadi motivasinya bukan semangat. Iya semangat. Nah jadi tujuannya ada tertentu. Bapak anak berbalon mobil. Begitu juga dengan anak peserta didik kita. Kita mengharapkan anak kita cerdas dan berprestasi dengan cara belajar. Nah, kita yang memberi pelajaran, anak menerima. Kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik lingkungan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi sama dengan ekstrinsik. Nah, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang paling bagus di antara 3
ini yang mana Bu? Yang terakhir. Nah, kita berharap peserta didik kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Cenderung membuat kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ibu dia, tujuan dari disiplin menurut ibu apa? Oh iya, tujuan dari disiplin kalau menurut saya kalau di sekolahan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Iya, terima kasih banyak. Iya. Jadi disiplin pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang seluruhnya mencakup dari intrinsik tapi bukan ekstrinsik. Jadi terima kasih Bu Lia. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ibu agama, Ibu Rizna. Kebutuhan dasar iya, kasih sayang. Rasa sayang. Ini pokoknya rasa sayang. Bila sudah sayang, semuanya insya Allah terpenuhi. Ada yang disayang, maka kebutuhan besar hidupnya ada. Ini ada perasaan powernya, ada kebebasan yang apa? Ada kesenangan. Iya, kesenangan Bapak olahraga, Bapak Saleh kesenangan Bapak. Kesenangan Bapak. Olahraga. Mantap, kesenangan Bapak olahraga. Apa sama olahraga? Kalau kesenangan Ibu Karma kelas 4. Dari misalkan berjalan sambil belajar, jalan-jalan sambil belajar dapat ilmu. Nah, jadi mungkin kita harapkan peserta didik kita seperti itu. Nah, sama ibaratnya kayak berapa? Sambil ada dapat kesenangan, dapat juga pembelajarannya. Iya. Kemudian ada kekuasaan, kebebasan. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan kita hendak anak ini dari dapat penghargaan juara 1 pramuka baris berbaris yang ala Ibu dia. Nah, jadi bagaimana kita menerapkannya? Dapat juara kita berharap memotivasinya dengan cara apa? Dengan cara diberikan kata-kata semangat, tentunya latihan setiap hari, dan kalau pemberian hadiah sebenarnya tidak bagus doa, tetapi kalau untuk memancing boleh saja juga diberikan penghargaan dari sekolah. Iya, bagus. Nah, kadang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia tahu dihukum
Gini, kadang bilang aja, ya kita ada belajar kada mama beri duit, sedikit duit, mau belajar kayak cepat, tapi kita dikurangi, mungkin dikurangi, akhirnya awal membudayakannya, mendisiplinkan anak. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau siapapun kecuali dirinya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin dapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Bila ada diberi hadiah, ada belajar. Ini malu belajar. Tapi bisa dulu asalnya gana kita beri hadiah, kemudian dikit, akhirnya kada lagi terbiasa belajar, mungkin kita dapat menghentikannya. Seperti itu mungkin. Padahal menurut pengetahuan dari kami setelah mendapat pendidikan ini tidak boleh lagi. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Diri sendiri mulai melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang kita harapkan di proyek 3 ini. Tapi mungkin tadi sangat sulit mengharapkan itu, maka kita berikannya dikit-dikit dan akhirnya dia terbiasa. Sedikit demi sedikit penghargaan tersebut akan hilang dan dia akan membudaya seperti biasa belajar. Mendisiplinkan diri untuk tidak terlambat sekolah. Nah, akhirnya dia terbiasa. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi gagal pada dia akan kebentuk aturan awal, yaitu tadi hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kadang-kala ini yang sering itu dibuat murid menyembunyikan kesalahan berdusta. Dia masuk ke kelas orang, kemudian mengambil pintunya kadada berdusta. Ini takutan. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi ini yang kita harapkan dan kita inginkan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Murid merasa tidak nyaman tapi untuk jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, direstitusi itu pengembalian belajar dari kesalahan yang ada kita kembalikan, yaitu mulai murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah, murid menghormatinya dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian ada pertanyaan penutup, setuju apa tidak setuju, boleh berikan salah satu jawabannya. Pilih aja yang mana boleh jawab. Selama 15 menit. Jadi silakan ibu-ibu, alasannya hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah setuju atau tidak setuju. Kemudian dua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
veteran. Yes. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Zaman dulu kita ada alat pakai instan, balar batis dapatnya instan. Nah, jadi sekarang apakah kita apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau membersihkan WC dapat meningkatkan disiplin anak. Didengar dulu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin The Bluetooth device is ready to pair. dari jawaban tadi mungkin Ibu Dia dapat. Silakan Ibu Dia, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Dia. Jadi Bu, kalau menurut saya untuk yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju. Karena hukuman itu kalau menurut saya hanya bersifat sementara saja. Sedangkan yang kita harapkan itu kan anak disiplin
Terima kasih. Kemudian di nomor 2 mungkin Ibu Rida bisa membacakan atau tanggapannya bagaimana Bu Rida? Ya, menurut saya dalam poin kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menulis setiap saat bersekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya tidak setuju karena walaupun hukumannya dengan hal positif itu hukumannya untuk sementara saja. Jika hukumannya sudah selesai, mereka mungkin akan kembali ke pengaturan awal lagi, mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin yang terakhir Ibu Fatia, silakan. Untuk poin yang ketiga, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya ini tergantung situasi dan kondisi. Seperti misalnya untuk anak misalnya ada diadakan lomba, itu akan meningkatkan motivasi anak, misalnya diberi dengan penghargaan tadi seperti berupa hadiah. Nah, itu otomatis akan meningkatkan motivasi anak untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi mungkin hukuman ini akan kita hilangkan, tidak lagi memberikan hukuman. Nah, jadi konsekuensi saja yang mungkin berlaku, kemudian restorasi. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang dua kita tinggalkan yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, jadi kita ke arah teman, pemantau, dan lebih baiknya dan alangkah lebih baiknya kita ke posisi manajer. Nah, dalam hal ini penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu contoh posisi kontrol di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kemudian dalam keyakinan kelas, ulun yakin di dalam kelas masing-masing di kelas ada mempunyai keyakinan kelas, yaitu kesepakatan di dalam kelas yang tidak dipatuhi oleh peserta didik kita. Nah, kemudian lagi bagaimana sih kita membuat keyakinan kelas tersebut? Nah, jadi kita lebih abstrak dari peraturan itu, pernyataan universitasnya, membuat dalam bentuk positif sedikit saja. Nah, contohnya di kelas 5 apa mungkin? Keyakinan kelas itu. Kalau keyakinan di kelas 5 itu melaksanakan jadwal piket. Habis itu melepas sepatu Bu sebelum masuk, jadi sepatu harus diletakkan di sepatu di luar. Habis itu mengerjakan tugas yang diberikan guru dan menjaga lingkungan di sekitar mereka. Misalnya kayak ulun murid berarti satu ini udah tanggung jawab ulun, kayak begitu pun yang lain. Jadi itu kesepakatan mereka. Iya. Nanti kalau dia tidak dikerjakan ada konsekuensi. Ya, bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, jadi di sini kita menstabilkan identitas anak. Jadi dia harus stabil, kita pun juga stabil. Jangan kita ada stabil, tak lupa kita muridnya ada stabil. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Anak itu melakukan ada alasannya. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa. Nah, jadi kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internalnya. Jadi kita tanyakan dulu apa alasannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita seorang guru itu sebagai posisi manajer
yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin ada pertanyaan atau apa? Tidak ada? Ada. Nah, mungkin kita harapkan kita sebagai guru dapat mendisiplinkan peserta didik kita menjadi pribadi yang baik sesuai dengan visi sekolah kita, mewujudkan peserta didik yang cerdas, sehat, berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ulun akhiri materi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hindi mo ano aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan yaitu tentang disiplin positif. Pernahkah kalian mendengar disiplin positif, nak? Apa pernah? Pernah? Pernah, oke. Nah, disiplin positif untuk membiasakan kita berbuat baik, berkelakuan, berperilaku supaya lebih baik lagi. Nah, di dalam disiplin positif ini ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi data serta keyakinan kelas. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Nah, supaya kita lebih positif peraturan. Nah, peraturan di dalam kelas kita yakini anak-anak. Nah, oke. Ibu punya kertas, kemudian ibu bagi apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Lah, oke. Tolong bagikan. Biar ibu aja yang bagi satu ke belakang. Tadi sudah lengkap. Oke. Ini berapa orang? Baik. Oke. Di sebelahnya ada lemnya. Oke. Oke. Nah, di sini dalam hal ini kesepakatan kita. Apa yang kalian inginkan untuk kita lebih baik lagi, membudaya lebih baik lagi? Apa? Ayo, kesepakatan kita di dalam kelas ini. Boleh, silakan. Tunjukkan dulu. Oke, silakan. Apa yang kalian inginkan? Yani, apa kesepakatan yang ingin Rijani inginkan? Nah, yang ingin apa?
Oke. Kalau Helma apa? Tidak terlambat ke sekolah. Iya, tidak boleh tidak terlambat ke sekolah. Kemudian, Tidak boleh merusak buku paket sekolah. nah, ini sepakat? Sepakat. Apalagi? Jangan buang sampah. Iya, sepakat. Apalagi? Tidak boleh membeli teman. Tidak boleh membeli teman. Apalagi? Harus lepas sepatu kalau di kelas. Nah, kemudian, Nova. Tidak mencontek ketika ujian. Bagus. Sepakat? Sepakat. Siti, Tidak boleh terlambat ke sekolah. sepakat? Sepakat. Mariana. Tidak boleh berkelahi. Oh, tidak boleh berkelahi. Sepakat? Sepakat. Aida. Tidak boleh memakai sandal. Tidak boleh memakai sandal. Sepakat? Sepakat. Oke. Kamu? Tidak boleh berkata kasar. Iya, sepakat? Sepakat. Oke, Sipa? Tidak boleh pakai sepatu di kelas. Oke, sepakat? Sepakat. Rahmania? Jangan buang sampah. Iya, sepakat? Sepakat. Oke, boleh ditempel dulu nanti kita bikin di sini. Nah, kita tulis di sini, kemudian nanti tempel dulu di sini, silakan. Boleh? Bisa lah ditempel. Buka anunya, lemnya satu-satu, nah, satu-satu. Kan, nah kita belajar disiplin positif. Nah, ditempel, dibuka satu-satu. Oke, boleh bacakan satu-satu lagi. Ibu bacakan ya. Nah, sepakat apa tidak? Tidak boleh membuli teman. Sepakat? Sepakat. Harus lepas sepatu di kelas. Sepakat. Perhatian suaranya. Jangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sepakat? Tidak boleh berkata-kata kasar. Sepakat? Oke. Tidak boleh berkelahi. Sepakat? Tidak terlambat ke sekolah. Sepakat? Ya. Jangan buang sampah di dalam kelas. Sepakat? Tidak boleh sama, tidak boleh terlambat. Jangan buang sampah sama. Tidak boleh pakai sendal. Nah, tidak boleh mencontek ketika ujian. Sepakat? Kemudian ada lagi tambahan ibu. Harus selalu senang dan bahagia. Oke. Nah, jadi kita tuangkan di sini. Boleh? Satu kelompok. Satu dulu tulis kelompok sini, kelompok sini tuliskan di sini. Satu. Boleh? Satu kesepakatan kelas kita, boleh? Ayo tulis dulu di sini. Nanti kita tempel. Pakai sepeda. Kesepakatan kelas. Nah. Ya, boleh. Bergiliran kita menulisnya lagi, menyalin kembali apa yang telah kita sepakati.
Boleh berembuk. Yang mana tadi yang ditulis tadi? Aho, yang mana yang ditulis? Jangan buang sampah sembarangan ya. Berikutnya, kelompok sebelah. Perwakilannya silakan menulis. Duanya apa? Silakan. Oke, tidak boleh mencontek ketika anak-anak. Nih sudah kita tempel keyakinan kelas kita. Nah, jadi setiap anggota kelas itu perlu apa? Apa tadi? Yang utama tadi kita tambahkan lagi yaitu belajar dengan senang. Kalau sedih, bisa curhat sama ibu. Bisa kita sebagai teman ya. Nah, melakukan tugas dengan baik. Kalau ada tugas dikerjakan. Kemudian kita saling menghargai. Tidak boleh membuli ya. Tidak boleh. Tidak berkata-kata kasar. Dan di setiap kelas kita merasa aman. Ya kada? Ya. Merasa aman dan damai. Kemudian apa lagi? 6-nya tadi apa lagi? Selalu bersikap positif. Iya, jangan bersikap negatif, jangan berpikiran negatif sama teman. Apa lagi? Senantiasa menjadi diri sendiri. Jangan meniru teman. Ya, kemudian apa? Percaya dan memahami orang lain. Ya, kemudian apa lagi? Berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu sesama teman. Tadi berkomitmen terhadap setiap tugas, tidak boleh mencontek. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Selanjutnya berusaha tidak terlambat ke sekolah. Nah, ini keyakinan kelas kita yang kita sepakati. Sepakat? Oke. Nah, kemudian harus menghormati. Hormat. Coba, boleh kita baca sama-sama? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Milik orang lain
tanda tangan. Ya, silakan lagi. Siapa? Oke, giliranmu. Ya, ya terus gilirannya. Semuanya bergiliran. Sepakat kita bahwa ini yang disepakati dan nanti ada konsekuensinya lah. Bila terlambat, ibu panggil. Tidak mengerjakan, ibu panggil. Sudah. Silakan. Oke, Mariana. Ahul. Nah, ini namanya juga antri dengan disiplin. Nah, membudayakan untuk bersikap disiplin keberabutakan. Oke. Oke. Boleh sih, Pak? Unap. Mariana. Siapa? Saya siapa? Iya, nah terima kasih. Jadi ini adalah kesepakatan kita semua. Oke, boleh mau ke depan? Kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha SPD, Kepala SDN 1 Awang. Saya adalah Kepala Sekolah dari CGP Ibu Jamiah SPD. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan refleksi dari aksi nyata yang telah Ibu Jamiah lakukan. Pada kesempatan ini, Ibu Jamiah sudah membuktikan bahwa mengikuti pendidikan program guru penggerak memberikan hasil yang bagus untuk perkembangan di sekolah dasar kami dan juga pengembangan kompetisi dari diri yang bersangkutan. Sebelumnya kelas yang kelas Ibu Jamiah yang belum mempunyai hiasan kelas sekarang sudah lebih bagus dan menarik. Adapun keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama murid-murid membuat suasana kelas menjadi lebih harmonis dan tercipta iklim sekolah yang lebih menarik dan disiplin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fatia dari Wali Kelas 1 SDN 1 Awang. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Jamiah SPD CGP Angkatan 10, di mana pada kesempatan ini saya akan memberikan refleksi dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Jamiah tadi, yang mana itu aksi nyatanya tentang budaya positif membuat keyakinan kelas yang telah dilakukan Ibu bersama murid-muridnya. Ini sangat menginspirasi saya dengan adanya ruangan belajar yang indah dan menyenangkan, suasana kelas yang kompak dan menyenangkan, serta kolaborasi yang akrab dan harmonis antara guru dan murid. Terima kasih.